Bang, memahami dan mengikuti perintah Allah itu yang bagaimana ya? Mengikut persepsi abang, ya nggak bisa dijelaskan karena itu wilayah sir ya. Intinya amalkan zikir nafas. Napas masuk kita ikut, napas keluar kita ikut. Karena pada napas juga ada kehendaknya. Siapa yang menggerakkan napas itu? Kan dia. Itu kehendak dia. Makanya bagi kita yang pengamal zikir napas sudah terlatih zikir napasnya, nanti akan paham dorongan Allah seperti apa, perintah Allah seperti apa, disuruh Allah seperti apa, kita tahu. Karena kita sudah sering mengikuti dayanya dorongan napas itu. Ya, itu baru dorongan napas. Baru level 1 itu, mengikuti napas. Kalau itu dikuasai aja kita udah tahu perintah Allah. Ya kan? Nah, cuma saya nggak bisa jelaskan contoh-contohnya bagaimana. Jadi saya pernah punya pengalaman. Saya kasihlah satu contoh. Saya menganggur, tak ada kerjaan. Akhirnya saya melamar kerja. Saya pagi-pagi bangun, mandi, siapkan berkas surat lamaran. Saya pergi ke kantor pelayaran. Ya, dulu kan kerja kapal dulu. Saya masukin semua surat-surat itu. Dari pagi saya isi bensin full tank itu untuk sepeda motor ya kan. Sampai sore saya pulang sudah habis itu satu tangki itu. Enggak juga dapat kerja. Udah capek saya melamar sana sini enggak dapat kerja. Hari kedua gitu lagi. Keluar rumah, mandi, siapkan berkas, isi minyak. Keliling lagi, cari lagi. Masukkan lagi berkas lamaran. Enggak juga dapat. Hari ketiga kecewa saya. Hari ketiga udah kecewa kan. Langsung ditanya sama istri saya, nggak ngelamar lagi bang? Ditanya. Saya bilang nantilah. Udah capek saya, udah putus asa saya. Udah 2 hari keliling kemarin nggak ada juga. Tunggu aja lah dulu, saya bilang kan. Tiba-tiba ada perintah. Nah, tanpa huruf, tanpa suara, tapi kita paham. Ya, apa perintahnya? Udah Andi, gak usah lagi kamu cari kerja hari ini. Kau pergi aja nongkrong kedai kopi lah. Langsung hati bertanya-tanya, ya Allah, benarkah ini perintahmu ya Allah? Aku bingung ini, belum dapat kerja, keuanganku udah tipis. Kalau nganggur lama-lama gimana kehidupan kami? Kok perintahnya ke kedai kopi? Akhirnya saya ikutin perintah itu, karena saya udah paham dorongannya, perintahnya. Ini udah lagi kuat-kuatnya saya belajar DN ini ya. Lagi gila-gilanya ini. Jadi daya itu sangat peka sekali. Akhirnya saya pergilah ke kedai kopi. Begitu saya nongkrong di kedai kopi, baru saya pesan kopi itu. Kok di sudut meja sana ramai orang ngumpul-ngumpul. Dan kita sesama pelaut itu punya radar ya. Tanpa kita kenalan kita sudah tahu itu pelaut. Oh ini tampangnya gaya-gayanya pelaut ini. Dan udah tahu kita. Jadi perasaan saya kayak ngomong gitu. Jangan-jangan itu yang ngumpul-ngumpul tuh pelaut semua tuh. Kok rame ya. Akhirnya saya beranikan diri ke meja sudut itu. Begitu saya tanya. Rupanya di situ ada personalia. Lagi cari karyawan. Ya. Betul ya Pak. Lagi butuh ABK. Saya jurumudi nih. Saya lagi standby nih, kalau memang ada saya siap, saya bilang. Oh kebetulan kita butuh ABK ini. Besok langsung berangkat ke India katanya. Mana berkas-berkas kamu? Kasih ke email saya, besok berangkat katanya. Wih, ajaib nggak itu? Ya. Kita kerja dengan usaha sendiri nggak dapat kerja. Ketika ikut perintah dia disuruh ngopi, dapat kerja. Ya kan? Itulah namanya petunjuk, ya kan? Itu namanya ilham, ya, ada dorongan. Saya nggak tahu awalnya ke kedai kopi ngapain.
Pokoknya disuruh rileks, santai, nggak usah pikirkan kerjaan. Kau ngopi aja dulu hari ini. Kemarin kan sudah 2 hari nggak dapat kerja. Nah, sekarang ngopi aja dulu. Begitu saya ngopi dapat kerja saya. Ya. Nah, cuma nggak bisa kita mau jelaskan perintah Allah pada diri kita itu seperti apa. Yang masing-masing orang yang paham. Ya kan. Yang penting amalkan zikir nafas, kenali dorongan nafas, maka engkau akan paham kehendaknya. Saya paham kehendaknya dari nafas itu. Ya. Makanya kita ya kadang kalau dibilang agak ekstrim ya, nggak bisa juga kita berani cerita. Aku diperintahkan Allah begini, diperintahkan Allah begitu. Nanti dikata sesat kita. Nabi aja lewat malaikat bilang kau pula dapat perintah Tuhan katanya kan. Nah, bahaya itu. Nggak boleh sembarang orang kita cerita. Saya aja cerita sama istri, nggak cari kerja bang, tapi perintahnya suruh ngopi nih saya bilang. Mengamuk istri saya. Setan itu yang ngomong itu, mana ada perintah Tuhan itu katanya. Tapi betul, ketika kita ikuti kita dalam kebenaran. Ada tuh di surat Al-Baqarah ya, ayat 186 ya. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat, kata Allah. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memohon permintaan mereka, permohonan mereka apabila mereka meminta kepadaku. Itu janji Allah tuh. Apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Ya, tapi ada ayat selanjutnya. Oleh karena itu, maka penuhilah perintah-perintahku, kata Allah. Maka kamu akan selalu dalam kebenaran. Nah, dulu saya nggak paham ayat itu maknanya. Tapi setelah saya banyak memahami perintah-perintah Allah itu, ketika saya ikuti, benar. Dalam kebenaran. Ya. Jadi apa yang kita minta, Allah akan kasih. Yang penting ikuti dulu perintahnya. Misalkan kita nggak punya mobil, bang aku kepingin punya mobil. Bagaimana kamu bisa mendapatkan mobil? Pasti ada perintah. Entah kamu buka usaha, nanti usahamu itu mendatangkan rezeki yang banyak sehingga kamu bisa beli mobil. Nah, cuman terkadang kan kita minta aja, perintah nggak paham. Gimana mau dapat coba? Coba nanti dibuka Al-Baqarah 186, dihayati ayatnya, dipahami ya. Apapun yang kita pinta Allah janji akan kabulkan, tapi ikuti dulu perintahnya ya. Jangan minta dikasih perintah nggak mau, atau kita nggak paham gimana mau dapat. Bang, saya 2 bulan nganggur, ada perintah jualan sayur, tapi saya bertanya-tanya sama diri sendiri, tapi saya gengsi. Wah, makanlah tuh gengsi. Pakai saus lah makan gengsi itu. Yang penting kan berduit, jalani dulu. Saya waktu nganggur biar tahu aja. Saya jual bumbu dapur, tahu nggak bumbu dapur? Ketumbar, merica, ya. Nganggur saya nggak ada kerjaan. Akhirnya dikasih jalan sama tante saya. Dia bilang coba Andi kamu beli bumbu-bumbu dapur itu di pasar, kamu beli per kilo kan. Lalu kamu masukin plastik, jual 1.000. Sampai jualan bumbu saya. Ya. Dari segitu banyak saya keliling ke kedai. Bu, mau tambah bumbu? Enggak, takut orang kayak dilihatnya kita maling. Enggak ada yang beli ya. Saya keliling itu, enggak ada yang beli. Mana ada lagi gengsi. Ya, yang penting anak istri bisa makan ya. Yang penting coba dulu.
Akhirnya udah capek, saya keliling udah 2 hari 3 hari nggak laku, cuma satu kedai yang mau. Saya doain tuh kedai, ya Allah, cuman dia yang beli ya Allah. Yang lain tak mau beli ya Allah, lancarkanlah kedainya ya Allah. Saya doain itu kedai. Akhirnya besok pulang saya campak itu semua, udah putus asa saya campak bumbu dapur itu. Akhirnya berhenti saya. Dah, yang penting kan udah coba ya. Kalau kita belum perang sudah merasa kalah, itu nggak ada berjuangnya. Ini penting coba dulu. Ya saya udah coba, saya bilang sama istri, nampaknya nggak ada jalan rezeki saya di sini. Sudah saya keliling kemana-mana, nggak ada yang mau beli, saya bilang kan. Dah, habis itu nganggur kan, nggak ada kerja. Lalu saya datangi teman saya, teman kecil saya, rupanya jadi personalia dia di mall, jadi HRD dia kan. Langsung saya bilang, Ci, saya lagi butuh kerjaan, Ci, kalau ada pekerjaan ajaklah, saya nganggur nih, anak istri nggak tahu makan apa nih. Akhirnya dia kayak ketawain saya, yakin mau kerja nih, gengsi kau, mana mungkin kau orang kapal gajimu dolar, masa kau kerja sama saya, katanya. Tahu kerjanya? Jadi cleaning service, jadi cuci toilet di mall ya. Akhirnya karena saya nggak ada uang, saya jalani ya, saya jalani. Menangis batin itu ya kan. Toiletku sendiri aja nggak mau ku bersihkan, ini toilet umum pula ku bersihkan ya. Itulah gengsi kita dikikis sama Allah ya. Nah, tapi saya merasa itu suatu kenikmatan, suatu pelajaran yang berharga, karena di situ hilang sombong saya ya. Hilang gengsi, hilang harga diri, hilang merasa hebat, hilang merasa dilayani. Terbalik pula dunia nih, kita pula yang melayani ya. Jadi sambil saya lap-lap kloset, saya lap-lap kaca toilet itu, nangis saya ya. Ya Allah, sampai segininya aku ya Allah. Dulu aku terhormat, gajiku besar, sekarang aku tak berdaya ya Allah. Apa selamanya aku begini ya Allah? Ya kan? Akhirnya Allah tuh ngomong, apa dia bilang? Secara zohir, engkau tuh lap kaca nih, engkau lap toilet nih, engkau sapu lantai nih, itu secara zohir. Tapi secara batin aku sedang membersihkan hatimu nih. Oh, menangis saya, merinding hebat saya, menangis saya tuh di toilet itu ya. Oh, inilah Allah sedang ajarkan kezeroan, kefanaan, peleburan ya. Tak ada lagi kita merasa hebat ya. Jadi kalau saya sekarang ke mall, lihat ada orang ngapel-ngapel lantai, trauma saya. Menjauh langsung saya itu, ya Allah, aku teringat aku dulu ya Allah. Ya, dulu orang kalau kita ke mall, kita main injak aja itu. Ya, begitu sombongnya kita ya. Ketika kita sudah rasa begitu, waduh, tak berani lagi kita injak, jauh-jauh saya jalan. Nah, jadi siapapun di sini yang memang lagi di titik terendah, lagi dibanting, terimalah. Apa perintahnya? Jalani dulu. Kalau memang bukan rezeki kita di situ, nggak mungkin kita di situ terus. Ya, anggap aja batu loncatan, anggap saja pelajaran. Macam saya, cuman sebulan saya jadi cuci toilet itu. Ya, baru 3 minggu udah turun lagi perintahnya. Apa perintahnya? Udah, yang penting kau sudah paham pelajaranku, katanya. Sekarang kau berhentilah, resign lah, gak usah lagi kau kerja di situ. Itu perintah lagi kan? Apa nggak bingung kita? Ya Allah, kalau aku resign, makan apa anak istriku ya Allah? Ini aja sebulan aja belum bergaji. Ya, dilema kita kan. Tapi saya bandel, nggak mau ngikut. Tepat 1 bulan saya bekerja, dikasih sakit saya sama.
terlalu letih kerjanya, fisik saya nggak mampu, ya kan. Dikasih sakit 13 kilo turun berat badan, ya. Habis itu mau nggak mau berhenti kerja, ya. Habis itu berhenti saya. Nah, setelah berhenti baru turun lagi perintahnya. Sudah kau dakwah aja di YouTube, kau jalani, tekuni lagi YouTube, nanti rezekimu dari YouTube. Nah, udah, akhirnya ikutin perintah kan. Ya udah, saya upload YouTube. Teman-teman komen bertanya, saya jawab, upload YouTube. Alhamdulillah terbuka lagi rezeki, ya. Jadi untuk Pak Indra, coba dulu, jangan gengsi. Nanti semakin gengsi semakin dibanting hidup kita nanti. Cerita pengangguran tuh cerita paling seru, Bang. Iyalah, banyak ilmu. Kalau belum nganggur nggak dapat ilmu kita. Allah. Usaha yang bermanfaat tuh Bang, jual bumbu. Ya, saya tidak merendahkan jual bumbu, cuman mungkin rezeki saya nggak di situ, ya. Tapi saya udah pernah coba. Udah pernah coba tapi nggak rezeki di situ. Maklum bang, jiwa bos masih melekat. Padahal sekarang udah nggak punya apa-apa. Ya sadar diri lah. Jangan gengsi-gengsi. Makanya sejak itu hilang itu sombong-sombong saya dulu, seperti semasa jadi pelaut itu kan angkuh, sombong, merasa hebat. Ketika dikasih kerja tukang pel, waduh, hina kali kita ya. Bener bang, pelajaran kehidupan ya. Makanya biar kita, ibaratnya gimana ya, biar kita peka pada orang susah, biar kita peka pada orang yang di bawah ya. Kenapa kita selama ini sombong? Karena nggak pernah di bawah. Coba kamu udah pernah di bawah, pasti kamu hilang sombong. Yang sangat berkesan itu ketika saya lap-lap kaca itu, waduh ya Allah. Secara zohir, engkau tuh ngelap kaca engkau tuh nyapu lantai, engkau ngepel lantai. Tapi secara hakikat, aku sedang membersihkan hatimu. Waduh, pecah nangis saya itu ya. Baru saya paham, oh ini tujuannya, oh ini ilmunya, oh ini bentuk pengikisannya ya. Jadi jangan kita hebat kali bilang aku udah ngaji diri bang, udah kenal dirimu masih sombong. Masih gengsi, belum kenal itu. Orang kalau udah kenal diri itu ketika udah nggak bisa apa-apa baru kenal dia. Oh selama ini dibisakan, ternyata aku ini nggak ada apa-apa. Allah lah yang bisakan aku selama ini rupanya ya. Saya dulu bang pas pengangguran hampir satu kampung ngomongin saya kalau saya sudah stres. Nggak apa-apa. Itu kan pengikisan juga. Dikata-katai orang, dikecilkan orang, kan pengikisan juga itu. Macam saudara-saudara saya manas-manasin istri saya. Kok mau kamu sama si Andi pengangguran gini? Udah kita susah, menganggur, gak ada kerja, ya keuangan hancur. Saudara pula lagi pada panas-panasin ya kan. Ya tapi saya sabar aja, ya Allah, ujian untukku ya Allah. Nggak usah marah kita kalau dikata-katain orang. Peleburan itu. Alhamdulillah benar bang, jadi bisa ngerasain saat orang sedang di posisi susah. Iya, kepekaan rasa kita aktif. Peka kita ya. Karena kita pernah susah. Coba kita nggak pernah susah, mana peduli kita.
Menurut saya istri abang juga seorang yang tabah ya. Untunglah ya. Bersyukur saya masih kuat ya. Coba dia nggak kuat udah ditinggalnya kita kan. Tapi ya itulah hidup. Sehingga ada cerita, ada pelajaran, ada hikmah ya. Kalau nggak gitu nggak ada cerita. Dan kita juga nggak akan berubah. Tapi didikan Allah dalam hidup itulah yang membuat kita berubah. Makanya ya bagi yang saat ini lagi dibanting itu lagi masuk kelas, lagi sekolah kalian. Allah lagi menurunkan pelajarannya. Tapi kita harus kuat, jangan kita anggap ini selamanya. Enggak, ada masanya nanti indah. Cepat atau lambatnya kita keluar dari keterpurukan itu tergantung cepat atau lama kamu sadar. Kalau kamu cepat sadar ya cepat juga Allah naikkan lagi derajat kita ya. Makanya yang saat ini lagi dibanting, lagi diuji, lagi terpuruk ya, itulah saat-saat Allah memperkenalkan dirinya. Kalau nggak akan kenal kita siapa yang Maha Akbar. Nggak akan kenal. Selama ini hanya mulut aja kita bilang Allahu Akbar ya kan. Tapi ketika engkau tak berdaya, baru engkau tahu dia yang akbar ya. Selama ini siapa Tuhan kita? Kita bilang Tuhanku Allah. Mulutmu aja yang ngomong Allah. Tapi yang kau pertuhankan dirimu sendiri. Aku yang bisa, aku yang hebat, aku yang mampu, ini usahaku, ini hartaku ya. Apa enggak jadi Tuhan itu? Kan palsu kan? Kita mengakui dia Tuhan, tapi ketika dia ambil semua, ya benar ya Allah, yang punya engkau ya Allah. Dari engkau kembalilah pada engkau ya Allah. Aku tak punya apa-apa ya Allah. Baru kenal. Jadi kaji diri, kaji ma'rifat itu bukan teori. Rasakan dalam hidup, baru kenal. Kalau kita belajar hanya bang minta nasihat, tiap hari kita dengar nasihat, itu belum ilmu. Belum kenal kamu tiap hari dengar nasihat. Tunggu mengalami dalam hidup, baru kamu kenal.